Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja PPG tertentu 2025. Perkenalkan, nama saya Jeffrey SPD dengan NIM 2400 1039 2562 55414. Asal LPTK saya adalah Universitas Negeri Surabaya. Program studi yang saya ampu adalah TJKT. Saya akan menyampaikan pembelajaran tentang Blink LED on board pada ESP 8266 versi 3. Adapun asal instansi saya adalah SMKN 4 Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita juga memperhatikan kerapian kita, kebersihan di sekitar kita. Jika Anda melihat ada sampah di sekitaran tempat duduknya atau dekat temannya, tolong diambil dan dibuang di tong sampah. Oke, silakan dibuang di tong sampah. Kemudian kerapian juga diperhatikan. Kalau ada baju yang belum masuk, tolong dimasukkannya. Terima kasih telah membuang sampah pada tempatnya. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebagai umat beragama yang taat, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu, Bapak minta kepada Presiden dari Al-Farwati memimpin doa bagi rekan-rekannya. Silakan. Doa bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapat selalu kesehatan dan keberkahan dalam kita. Baiklah, Bapak ingin mengabsen Anda semuanya terlebih dahulu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah ada teman kita yang sakit atau cabut? Ada. Siapakah itu? Apakah ada yang tahu alasan dia sakit? Sakit apa gitu? Demam. Oh. Mari kita doakan teman kita ini cepat sehat dan bisa belajar seperti biasanya bersama kita. Oke, baiklah. Untuk menyegarkan pikiran kita sebagai rasa cinta kita kepada negara.
untuk menjaga kerapian sekolah kita ini, tentu kita membuat kesepakatan di antara kita untuk pembelajaran yang lebih efisien. Di antaranya adalah kita harus datang tepat waktu ya, sesuai dengan pas kita kemarin daftar di sekolah kita ini. Kita sudah tahu bahwa kita harus datang sebelum jam 7.15. Maka diharapkan sebelum 7.15 kita sudah hadir ke sekolah supaya kita tidak terlambat. Kemudian pulang juga begitu. Kalau jadwal pulang kita adalah 3.30 pada hari itu, tolong jangan pulang sebelum 3.30. Karena niat kita di sekolah ini adalah untuk belajar, bukan untuk main-main ataupun menghindar pekerjaan di rumah, ya kan? Kemudian juga rambut yang panjang tolong dipotong, karena waktu kita masuk sekolah pertama kita sudah dikasih tahu juga ya. Oke, baiklah. Mungkin masih ada yang ingat minggu kemarin kita belajar di laboratorium. Materi kita kemarin apa? Ada ingat? Pas kita di labor? Nah, Bapak ingatkan lagi ya. Materi kita sebelumnya adalah install dari Arduino IDE dan lainnya. Maksudnya itu ada drivernya juga. Mungkin Anda pas ke sekolah tadi di jalan raya melihat lampu, apa namanya lampu merah? Ada? Ada nggak? Lihat. Apa yang Anda kita pahami tentang lampu merah itu? Merah berhenti. Hijau jalan. Itu kira-kira siapa yang mengatur itu? Berapa detik lagi hidup merah, beberapa detik lagi hidup kuning. Kenapa itu bisa diatur? Siapa yang atur? Komputer. Jadi itulah yang akan kita coba pelajari hari ini. Kenapa lampu itu kalau kayak ini bisa nyala, bisa mati secara otomatis? Nah, itu yang disebut dengan kode program itu ya. Langsung ke materinya ya. Judul kita adalah Bring LED on board pada SC8266. Kenapa dibilang LED on board? Karena letaknya itu di papan ini, bukan di eksternalnya ya. Oke, setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda semua mampu menerapkan K3LH. K3LH itu adalah keamanan dalam bekerja. Kalau kita lihat ada bangunan baru di sekitar kita, ada yang pakai topi, ya kan? Ada yang pakai sepatu butuh. Nah, itu bagian dari K3LH. Tetapi kalau di pelajaran kita ini, K3LH-nya nanti pakai sarung tangan, takutnya nanti kesetrum, ya kan? Kemudian dengan mempelajari materi ini diharapkan siswa mampu untuk upload sketch. Nah, sketch itu maksudnya program itu sendiri. Kenapa dia bisa nyala sekian detik? Kenapa dia bisa mati sekian detik? Nah, itu kode program yang ngatur ya. Kemudian siswa diharapkan bisa bekerjasama menganalisis perubahan tentang kehidupan lampu LED on board pada bagian itu. Oke, sedikit Bapak jelaskan apa itu LED on board. LED on board itu artinya lampu yang ada di papan ini. Nah, board itu papan ini ya. Kalau di HP kalian buka pasti ada kayak gini kan. Itu papan namanya atau board ya.
Ada lampu di sini berarti yang disebut dengan LED on board. LED on board blank adalah lampu yang ada pada board bawaan pada node MCU-SQ866 atau peralatan lainnya. Apa sih fungsinya? Fungsinya sebagai indikator visual untuk berbagai status perangkat, proses atau pintu yang sedang berjalan. Nah, kalau di HP mungkin pernah lihat pas WA masuk ada LED hidup mati kan? Nah, itu ada yang maksudnya. Untuk melaksanakan praktikum kali ini, apa ada peralatan yang kita butuhkan? Yang pertama tentu saja laptop ya, sistem operasinya. Ada Windows, ada Linux, ada Mac OS X. Nah, itu lah. Node MCU ini. Nah, ini dia alatnya. Kemudian yang kita butuhkan adalah kabel USB tip B. Terus apa lagi yang harus kita butuhkan? Tentu saja yang pertama itu Arduino IDE-nya. Nah, Arduino IDE itu adalah aplikasi yang diperuntukkan kode program. Kemudian kode program itu nanti akan diupload ke sini, akan dimasukkan di sini. Itulah fungsi Arduino IDE. Kemudian driver modul SQ8266. Kemudian driver CH34. Nah, itu supaya ini nanti dibaca ya. Ini dibaca di laptop ya. Berikut prosedur praktek LED on board pada node MCU SQ866. Yang pertama, colokkan dulu akan di sini, ya. Nah, kemudian kita colokkan satu sisinya lagi di sebelah sini. Nah, untuk lebih jelasnya sudah ada video ya. Kita colokkan terlebih dahulu USB ke SQ866 dan pada sisi lainnya kita colokkan ke Nah, bunyi ya kan, itu tandanya. Kemudian di Arduino IDE itu ada menu tool, menu board, kemudian board manager. Kita pilih loading Wemos D1, R2 dan mini. Kemudian menu ada satu lagi itu ada di samping itu tool board. Nah, itu nanti untuk ininya supaya baca ya. Kemudian kita ambil contoh dari blank ini. File, kami files, example, basic blank. Kemudian kita upload. Untuk lebih jelasnya kita buatkan videonya. selanjutnya kita akan coba men-scan. Untuk hasil yang lebih baik kita akan beralih ke rekaman desktop. Selanjutnya kita buka Arduino ini, kemudian kita klik file, example, basic, kemudian ambil link. Selanjutnya yang sudah kita ambil tool board pada bagian SQ866 yang kita pilih. Dan selanjutnya adalah kita memilih kodenya dan sesuaikan dengan kode dan mesin. Selanjutnya adalah kita hapus scan. Kita tidak ada error, tapi kita melihat hasilnya di SQ866 akan berbeda 1 detik dan 1 detik. Biasanya kalau ada error di sini dikasih tahu. Penyebab error itu diantaranya adalah entah salah pilih port, salah pilih boardnya ya. Oke. Setelah melihat dari video tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Apakah perbedaan Arduino IDE dengan Microsoft Word? Oke, beda seperti yang sudah Bapak singgung juga di awal bahwa Arduino IDE itu adalah aplikasi
yang dikhususkan untuk kode program Arduino dan lainnya. Di antaranya ini SQ86 ini. Sedangkan Microsoft Word adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat surat. Setelah mendapatkan materi ini, untuk selanjutnya kita akan bagi kelompok. Di sini kita ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13. Kita bagi 3 kelompok aja ya. Masing-masing nanti ada kelompok, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan membentuk kelompoknya masing-masing. Duduk bersama. Silakan. Oke, sudah masing-masing anak-anak sudah duduk pada tempatnya. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik, merupakan tugas kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan judul diskusinya masing-masing. Yang ini Bapak kasih aja lah. Ini yang akan Bapak kasih ya. Nanti hasil diskusinya dituliskan di kertas HPS. Setelah itu nanti kita presentasikannya. Bisa kan? Ini kelompok ini yang bagiannya ya. Ini ya ini. Di belakang LKPD itu nanti ada tugas nomor 2. Silakan ambil salah satunya ya. Usahakan yang sama. Nanti diskusi aja antara kelompok ini sama ini, judulnya apa yang diambil ya. Oke, untuk pembuatan ini kita sepakati waktunya ya. Berapa menit yang kita butuhkan? Bapak anggap 30 menit aja lah ya. Silakan dikerjakan, buat tulis nama kelompok di atas. Tolong diskusikan ini judul apa yang diambil, ini judul apa yang diambil. Di belakang itu ada 3 kan? Coba tengok lagi belakangnya. Dia ngambil nomor 1. Kamu nomor 3. Berarti kamu mau nggak mau nomor 2 ambilnya ya. Silakan diskusikan, tulis di kertas HPS sudah disediakan. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kurang jelas. Kenapa? Ya, yang kedua. Nah, jawaban apa? Iya, ini. Ringkas. Iya. Iya, namanya ringkas nggak semuanya. Iya, yang penting aja. Tahu kan? Yang berapa nih? Kasih ya. Ada yang pernah jelas? Apa yang dikasih? Mana? Kalian tadi yang nomor 1 kan? Buat ringkas saja. Kalau ada pertanyaan nanti buat pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan buat nanti pertanyaan yang untuk teman kelompoknya yang maju. Silakan kalau ada. Ya, silakan. Jaga soalnya, jaga Pak. Ya. Ayo kita. 3, 2, 1. Mana di mana kelompok paling keren, kelompok paling keren ada di kelompok kami. Mana di mana kelompok paling kompak, kelompok paling kompak ada di kelompok kami. Oke, silakan duduk. Terima kasih.
diskusi kita akan kita presentasikan. Kelompok mana yang lebih duluan maju silakan. Halo, kelompok mana yang duluan maju silakan. Ya, silakan. Kalau ada yang bertanya nanti, tulis, boleh tanya nanti. Setiap pertanyaan itu ada nilainya. Setiap jawaban itu ada nilainya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Abu. Akan dibacakan suaranya sedikit ya. Silakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dengan judul tentang Internet of Things. Akan dibacakan sedikit suaranya ya. Pertanyaannya, apakah yang kamu ketahui tentang Internet of Things? Jawabannya adalah Internet of Things atau IoT adalah konsep di mana berbagai perangkat seperti sensor, perangkat elektronik, dan objek lainnya terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan internet. Untuk memahami bagaimana IoT bekerja, penting untuk mengetahui komponen-komponen utama yang membuatnya berjalan. Berikut adalah beberapa komponen penting dalam sistem IoT. Yang pertama adalah sensor, yang kedua konektivitas, yang ketiga data olahan. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila kelompok lain ingin bertanya, dipersilakan. Nah, silakan. Yang bertanya ada nilai. Jelaskan apa itu Internet of Things. Internet. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kami. Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat seperti sensor, perangkat elektronik, dan objek lainnya. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Ada lagi yang bertanya kan? Pas kita berdiri di depan hotel itu kan pintunya buka masuk sendiri kan? Nah, itulah bagian dari sensor itu. Itu bagian dari Internet of Things ya. Cukup jelas jelasannya ya. Ya, Pak. Ya silakan. Kalau nggak ada yang bertanya lagi silakan ditutup. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami yang tidak kesalahan. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk mereka. Coba lihat rekam ini lagi. Di sana ada dua tugas ya. Ya. Yang kita kerjakan tadi itu adalah tugas pertama. Kedua. Tugas pertamanya belum. Oleh sebab itu, silakan maju ke depan. Kita akan mempraktekkan tugas yang pertama tadi. Silakan. Untuk lebih lanjutnya, kalau ada yang jelas, Bapak akan bimbing di sini. Oke, silakan. Siapa aja? Silakan. Ya. Sendiri-sendiri boleh, enggak kelompok juga boleh. Pertama-tama, coba. Pertama-tama colokkan ini dulu. Nah, itu bilang namanya. Pertama jalankan kabel USB ke PSB-nya. USB-nya. Ya. Kemudian colokkan satu lagi. Yang sebelah sini apa ya? Oke. Selanjutnya buka Arduino IDE-nya ini. Ambil file example ya. Geser ke kanan. Basic green. Ya. Oke, coba scroll ke bawah. Lagi. Tool. Board. Geser kiri, geser kanan mau. Ya, ambil yang loadingnya ya. Sekarang ambil tool lagi,
pot jele tahu kan? Tahu ada jele? Menunda kan? Artinya jele 1 detik. Kalau di sini hai ya, hai itu artinya hidup. Kalau lo itu berarti mati, artinya mati 1 detik, hidup 1 detik. Dah, sekarang coba ubah ini ya, jele ini jadi 200, ini jadi 2000, ini jadi 1000. Apa benar? Beda nggak nanti hasilnya? Silakan duduk. Setelah kita belajar hampir 90 menit ini, apa yang bisa kita simpulkan pada materi ini? Ya, silakan. Kesimpulannya, konsep di mana berbagai perangkat seperti sensor, perangkat elektronik dan objek lainnya terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan internet. Dengan IoT, pengguna dapat terkoneksi untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari pencarian informasi hingga pengolahan data, tanpa perlu campur tangan manusia. Ini kesimpulannya, dengan belajar internet of things, hal tersebut akan mempermudah hidup kita ya. Waktunya habis ya. Sekali sampai PPT-nya. Ini PPT-nya ya. Ya, terima kasih. Itu ada karena waktu sudah habis, mau nggak mau terpaksa kalau perlu hadir di sini. Baiklah, setelah mempelajari materi hari ini yang cukup melelahkan, kira-kira apa yang Anda rasakan? Apakah ada manfaat atau tidak ada manfaatnya? Kira-kira apa manfaatnya? Tidak ada penting. Manfaatnya lain apa yang dapat dirasakan? Ini namanya bagaimana ya? Karena praktek atau selanjutnya karena kita capek praktek sama presentasi, maka kita refresh otot-otot kita sedikit sama otak kita sedikit ya. Silakan berdiri, tunggu instruksi dari Bapak. 2 kali tempo pramuka. Kurang kencang, sekali lagi. 2 kali tempo pramuka. Oke, terima kasih. Silakan duduk di bangkunya masing-masing. Oke, materi selanjutnya adalah kalau tadi kita buat linknya pakai yang masih ada di sini. Besok ada lampu kecil di sini. Nah, kalau ini kan internal namanya kan, lampunya kan. Kedepannya kita akan buat link juga, tapi di eksternalnya kita ada lampu kecilnya gitu ya. Kira-kira itu yang dapat Bapak sampaikan pada materi hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, tolong bangkunya diposisikan seperti semula. Silakan lihat di persekitaran kita. Kalau ada sampah, kalau ada bangku yang kurang lurus, meja yang kurang lurus, tolong dilihat. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita hari ini kita tutup. Pada kesempatan kali ini, Bapak mintakan kepada Rasid untuk memimpin doa untuk rekan-rekannya. Silakan Rasid. Siap. Berdoa kepada Nabi